Mari kita bicarakan sebuah tempat yang sering menjadi berita utama, namun banyak yang mungkin kesulitan untuk menunjukkannya di peta. Inilah Laut Natuna Utara. Bayangkan, Anda melihat peta Indonesia, Anda melihat Sumatera, Anda melihat Kalimantan. Di hamparan perairan luas di antara keduanya, jauh di utara, terletak Kabupaten Kepulauan Natuna. Gugusan pulau ini adalah sebuah perbatasan, garda terluar bangsa kita. Laut yang mengelilingi pulau-pulau ini, yang membentang ke arah luasnya Laut Cina Selatan, adalah yang sekarang secara resmi kita sebut Laut Natuna Utara. Ini bukan sekadar perubahan nama biasa, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi tegas atas kehadiran kita dan hak-hak kita di koridor maritim kritis yang menghubungkan jalur pelayaran utama global ini. Perairan ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Ini adalah beranda depan Indonesia yang menghadap ke Asia Tenggara. Lokasinya sangat strategis. Letaknya berada di tepi selatan Laut Cina Selatan, sebuah jalur air yang dilalui perdagangan global senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Penamaan wilayah ini sebagai Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 merupakan sebuah langkah yang disengaja dan signifikan. Itu adalah sebuah tindakan penegasan kartografis. Geografinya sendiri menceritakan sebuah kisah tentang peluang sekaligus kerentanan. Kepulauan Natuna adalah gugusan yang tersebar dari 272 pulau. Beberapa berpenghuni, beberapa hanya singkapan bebatuan di tengah birunya lautan luas. Lokasinya yang terpencil ini membuatnya menjadi tantangan untuk diatur dan dilindungi. Namun, justru keterpencilan inilah yang membuatnya begitu vital. Mereka adalah mata dan telinga kita di laut yang diperebutkan. Mereka adalah perwujudan fisik kedaulatan Indonesia, kehadiran nyata di dunia maritim yang dinamis. Memahami geografi ini adalah langkah pertama untuk memahami drama kompleks yang terjadi di atas perairannya, sebuah drama tentang sumber daya hak dan kebanggaan nasional. Perairan di sini tidak selalu tenang, dan maksud saya bukan hanya cuacanya. Arus politik internasional mengalir deras di kawasan ini. Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan 9 garis putus-putus Tiongkok yang kontroversial. Sebuah klaim teritorial yang tidak diakui oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau UNCLOS. Inilah akar dari ketegangan tersebut. Ini adalah benturan peta, benturan interpretasi, dan benturan kepentingan nasional. Hal ini menempatkan Indonesia, sebuah negara yang bangga dengan kebijakan luar negeri bebas aktifnya, tepat di tengah-tengah titik panas geopolitik, menuntut kewaspadaan dan diplomasi yang hati-hati. Sumber utama ketegangan di Laut Natuna Utara berasal dari kehadiran berulang para tamu tak diundang. Ini adalah kapal-kapal asing, terutama penjaga pantai Tiongkok, kapal-kapal nelayan Tiongkok yang memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia, atau ZEE, tanpa izin. ZEE membentang sejauh 200 mil laut dari pantai kita. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya dan untuk mengeksploitasinya. Namun, 9 garis putus-putus Tiongkok tumpang tindih dengan ZEE kita. Beijing mengklaim ini adalah wilayah penangkapan ikan tradisional, tetapi klaim itu ditolak di bawah hukum internasional oleh Mahkamah Arbitras Permanen pada tahun 2016. Penerobosan ini adalah sebuah pola, bukan kejadian yang terisolasi. Kapal pukat ikan besar milik Tiongkok sering kali masuk, beroperasi dalam armada-armada kecil. Mereka sering dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok yang bersenjata lengkap. Pengawalan itu menciptakan suasana yang tegang dan mengintimidasi bagi para nelayan kita dan bagi kapal-kapal patroli Indonesia. Pihak berwenang menghadapi pilihan sulit, menegakkan hukum tanpa memicu konfrontasi militer. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang berbahaya di laut lepas, di mana satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Menghadapi tantangan yang terus-menerus ini, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah telah mengadopsi strategi multi-cabang yang menggabungkan, Anda tahu, penegakan hukum yang tegas di laut dengan diplomasi yang tegas di panggung internasional. Pesannya jelas dan konsisten, kedaulatan kita tidak bisa ditawar. Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Kepulauan Natuna secara pribadi dalam beberapa kesempatan, seringkali mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang di perairan yang diperebutkan. Kunjungan-kunjungan ini adalah tindakan simbolis yang kuat, mengirimkan sinyal yang tegas kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional, bahwa Natuna adalah bagian integral dari wilayah kita yang tidak bisa ditawar.
Di darat, atau lebih tepatnya di laut, Indonesia memperkuat kehadiran militer dan penegak hukumnya. Angkatan Laut Indonesia, atau TNI AL, dan Badan Keamanan Laut, Bakamla, telah meningkatkan frekuensi dan intensitas patroli mereka di Laut Natuna Utara. Kita berinvestasi pada armada Angkatan Laut kita, mengakuisisi kapal-kapal patroli baru, dan meningkatkan kemampuan pengawasan kita dengan drone dan sistem radar. Selain itu, pangkalan-pangkalan militer di wilayah tersebut sedang ditingkatkan dan diperkuat, termasuk yang ada di Pulau Natuna Besar. Tujuannya adalah untuk menciptakan penangkal yang kredibel. Saat kita menatap ke masa depan, tujuan akhir untuk Laut Natuna Utara, dan tentunya seluruh Laut Cina Selatan, haruslah perdamaian dan stabilitas. Meskipun Indonesia tetap teguh dalam mempertahankan kedaulatannya, konfrontasi bukanlah hasil yang diinginkan. Konflik di jalur air vital ini akan menjadi bencana bagi semua pihak yang terlibat, mengganggu perdagangan global, mendestabilisasi kawasan, membahayakan sumber daya yang justru ingin kita lindungi. Jalan ke depan harus dilandasi dengan dialog, saling menghormati, komitmen bersama terhadap hukum internasional. Laut seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa, bukan medan pertempuran yang memisahkan mereka. Harapannya adalah sebuah solusi di mana diplomasi menang atas intimidasi. Keterlibatan berkelanjutan melalui forum seperti ASEAN sangatlah penting. Negosiasi yang sedang berlangsung untuk tata perilaku di Laut Cina Selatan berjalan lambat dan penuh tantangan. Namun, itu merupakan jalan yang paling memungkinkan untuk mengelola ketegangan. Sebuah tata perilaku yang mengikat secara hukum dan efektif, yang menghormati hak semua negara di bawah UNCLOS, dapat menetapkan aturan keterlibatan yang jelas, dan mencegah insiden agar tidak lepas kendali. Indonesia harus terus memainkan peran utama sebagai perantara yang jujur. Mendorong sebuah tata perilaku yang memastikan laut tetap terbuka, aman, dan diatur oleh hukum bukan oleh kekuatan.